Halo, nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pengguna, pengelolaan grup, dan juga pengelolaan sistem file untuk tugas 1 administrasi server. Oke, yang pertama, eh, bentar. Oke, di sini saya akan menggunakan Linux WSL dengan distro Debian. Dan ini fresh install juga. Misalkan nama username di user barunya yaitu adalah demi setting passwordnya. Oke, di eh, file laporan tugas ini ada 11 langkah. Jadi saya asumsikan mulai dari membuat pengguna baru hingga menghapus file. Oke, kita masuk ke langkah pertama yaitu oh iya, sebelumnya saya sudah membuat juga catatan komennya yang sudah saya tes juga. Jadi mengurangi kesalahan juga pada video praktek kali ini. Oke, yang pertama yaitu membuat pengguna baru menggunakan user add. Di sini saya akan membuat 3 user. Misalkan nama usernya yaitu adalah user 1. Di sini saya akan membuat 4 user, 3 yang nantinya akan digunakan seterusnya hingga akhir tugas ini selesai, dan 1 untuk dicoba untuk di delete nantinya. Oke. Untuk membuat user ini digunakan privilege root untuk menggunakan sudo user add min n untuk perintah untuk membuat home directory-nya, lalu juga min s untuk men-setting shell-nya. Kita menggunakan bash untuk shell user ini, lalu nama usernya user 1, user 2, user 3, dan user 4. Oke, langkah pertama sudah selesai ya. Langkah pertama yaitu user add untuk membuat baru. Nanti link videonya saya akan paste berdasarkan detiknya saja ya, dan ini akan dijadikan satu video juga, dan nanti saya tambahkan screenshotnya di bawah setelah video ini selesai. Lalu langkah kedua yaitu menggunakan perintah password untuk mengatur kata sandi baru. Sini kita tadi membuat 4 user, berarti kita harus juga menggunakan password ini untuk 4 user tadi. Password user 1, lalu password barunya yaitu misalkan saya setting admin saja. Nah, dikarenakan ada komen juga untuk membuat modify password sekaligus banyak user, yaitu menggunakan password ini. Saya akan mempraktekannya sekarang, dan komen ini memerlukan privilege root juga, jadi saya harus menggunakan sudo. Misalkan user pertama yaitu saya masukkan lagi saja user 1, user 1.2 admin, user 2 admin juga, user 3 admin, user 4 admin. Dan jika sudah selesai, Ctrl C. Kita akan coba
login ya ke salah satu user. Misalkan saya ingin login ke user 1, saya gunakan su user 1. Ini saya copy paste ya dari admin sini terus ke sini. Sudah berhasil. Lalu langkah ketiga yaitu untuk user mode ya, untuk mengubah informasi pengguna seperti nama lengkap, directory home atau shell. Di sini juga saya sudah membuat komennya, yaitu sudo user mode, lagi-lagi menggunakan privilege juga untuk mengganti informasinya. Sini saya akan mengganti atau menambahkan informasi ya kepada user 1, misalkan sudo user mode min c user 1. Sudah. Lalu di sini ada min d, itu untuk membuat directory home baru untuk user 2. Tapi sebelumnya harus dibuatkan juga folder barunya ya. Jika tidak dibuatkan, maka nanti ketika login ke user baru itu akan error, tidak ada directory yang telah disetting. Jadi sekarang default home directory-nya itu masih user 2 ya. Sekarang kita akan membuat directory home barunya, misalkan new home sesuai komen yang telah saya buat user 2. Ketika men-setting ini, walaupun saya belum membuat directory barunya, tidak akan muncul error, tetapi ketika login ini masih login ke folder dummy dikarenakan foldernya itu tidak ada ya. Nah, kita harus buatkan juga foldernya. Kita menggunakan mkdir seperti yang di bawah juga, ini ada komen untuk membuat folder baru. Sebentar. Yang sudah ke foldernya ya di new home. Lalu next ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menggunakan perintah chpasswd yang tadi sudah dipraktekkan ya, itu membulk ganti. Lalu next menghapus pengguna. Di sini juga ada keterangan juga ya, menambahkan argumen min_r, yaitu sekaligus menghapus directory home pengguna. Jadi kalau tidak dipanggilkan min_r, maka hanya menghapus usernya saja. Saya clear dulu. Misalkan kali ini saya akan menghapus user 4. Mungkin saya langsung hapus juga ya si home directory-nya. Oh, udah apa? Nah, sekarang saya coba login user 4, dan user 4 sudah terhapus ya, tidak bisa login. User does not exist.
Lalu selanjutnya masuk ke bagian pengelolaan grup, yaitu membuat grup baru. Di sini saya akan membuat 3 grup, yaitu developer, tester, dan manager. Misalkan saya akan membuat sesuai ini saja ya. Developers, oke. Lalu tahap selanjutnya itu menggunakan perintah group mode untuk mengubah nama grup. Oke, di sini juga saya sudah membuatkan ya. Jadi nantinya user 1 akan masuk ke grup developer, user 2 akan masuk ke grup developer dan tester, dan user 3 akan masuk ke grup manager. Sangat min grup developers user 1 Oke, semuanya berhasil tanpa ada error. Seharusnya di sini di list juga ya. List grup. Hanya ada di folder grup etc ya. Ada grup ini. Oh iya, bukan directory. Ini saya akan menggunakan text editor Nano. Oke, kita cari. Nah, di sini ada ya, developer, tester, dan manager. Dan ini itu kalau nggak salah PID-nya ya, 104, 105, 106 ini. Oke, ini sudah ses. Lalu selanjutnya ada menghapus grup menggunakan grup del. Di sini saya akan menghapus grup manager. Grup del. Kita cek lagi. Nah, sudah terhapus. Berarti berhasil. Lalu selanjutnya masuk ke pengelolaan sistem file. Gunakan perintah mkdir untuk membuat beberapa direktori baru. Oke, misalkan saya akan membuat direktori di folder pembawaan user saya, folder dummy. Kan saya akan membuat folder bernama apa ya, tugas. Misalkan di dalam tugas ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Oke, dan sini ini itu namanya cabang ya, jadi membuat folder sekaligus dalam satu komen. Nah, sini sudah ada tugas, lalu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Lalu memodifikasi direktori. Gunakan perintah mp untuk memindahkan atau mengganti nama direktori. Nah, misalkan di sini saya akan mengganti nama direktori tugas 1 akan menjadi tugas server. Sudah ya, terganti. Jadi folder tugas satunya hilang dan terganti menjadi tugas server. Lalu misalkan saya ingin memindahkan tugas server ini ke folder awal saya, di folder utama di folder home
user dummy ini. Jadi tinggal klikkan home dummy, kita cek. Tugas servernya sekarang sudah hilang, lalu kembali menggunakan cd.2. Nah, sudah ada ya tugas server. Lalu selanjutnya untuk chmod ini untuk merubah izinnya, permissionnya. Misalkan saya ingin chmod folder tugas server ini menjadi 755 ya. 755 itu execute untuk grup dan other itu dimatikan ya. Jadi permission itu ada 3, read, write, dan execute rwx. Nah, yang dimatikan itu kalau tidak salah 55 itu ya, can do anything with the jadi hanya read dan execute saja, tidak bisa menulis. 55 saja. Terus tugas server mengecek ke permissionnya digunakan bisa digunakan ls-l. Nah ya, ini directory rw xr grupnya, dan ini other dan ini group. Atau kebalik ya, saya lupa lagi. Lalu masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menggunakan perintah chown untuk mengubah pemilik dan grup directory. Misalkan juga di sini saya akan menggunakan folder tugas server lagi. Oh ya, di sini tidak menggunakan privilege root ya dengan sudo, dikarenakan ini folder milik user dummy. Kalau misalkan foldernya itu milik user lain, maka harus menggunakan privilege root, menggunakan sudo. Oke, chown -r recursive, usernya 1, user 2 saja. User 2 itu testers ya. Tugas server tidak bisa ya, berarti harus menggunakan ownership privilege. ls-l. Nah ya, ini sudah terganti. Ini usernya dan ini grupnya. Lanjut menghapus directory atau menggunakan rmdir. Misalkan saya sekarang akan menghapus si folder tugas server ini, dan saya harus menggunakan privilege sudo juga. Jadi sudo rmdir, karena kan foldernya kosong ya. Server sudah terhapus. Lalu next menggunakan perintah rminr recursive serta isinya. Misalkan saya menghapus si folder tugas ini, dikarenakan di dalamnya juga ada folder juga ya. Jadi kalau misalkan saya hanya menggunakan rm, tidak bisa karena di dalamnya ada directory juga, jadi harus menggunakan rminr. Sudah terhapus, sukses. Lalu next masuk kita ke yang file ya, sebelumnya di directory dan sekarang ke file. Gunakan text editor, misalkan nano atau v. Tadi juga sebelumnya sudah menggunakan nano ya saya. Misalkan saya sekarang akan menggunakan membuat file readme.txt, nano.readme.txt, dan sini isinya hello. Misalkan untuk menyimpannya gunakan Ctrl X,
y, dan juga ini nama filenya. Saya tidak akan merubah nama filenya, jadi akan mengoverwrite ke file yang sekarang. Kan echo ya untuk memunculkan itu. Oh iya, menggunakan cat. Nah, lalu misalkan saya akan menyalin file ini, menduplikat, misalkan readme.txt menjadi readme. Jadi ada dua. Lalu juga. Lalu mv juga tadi sudah digunakan pada folder ya, untuk memindahkan, mengganti nama file, sama seperti sebelum juga. Misalkan mengganti nama readme1.txt menjadi baca aku. Udah ya, itu dipindahkan juga. Kecil. Lalu menggunakan perintah chmod juga, sama seperti sebelumnya. Chmod saya akan menggunakan chmod 77 juga, 755. Untuk ganti ownernya menggunakan John. Terus sudah ya. Lalu menghapus file rm karena kan filenya milik user lain, jadi harus menggunakan sudo. Aku sudah terhapus ya, sudah seperti itu di 11 langkah, dan nanti dituliskan di laporan tugas ini. Lalu untuk eksplorasi lanjutan, coba perintah-perintah lain dari pengelolaan grup, pengguna dan sistem file. Misalkan perintah lain untuk pengelolaan grup itu ada untuk menglist user, bisa digunakan juga list etc password, dan mungkin nanti saya akan tuliskan juga. Nah, ini sudah 23 menit. Untuk grup juga nanti saya akan tuliskan sistem file, cari tahu cara menggunakan sudo. Jadi sudo itu tadi untuk menggunakan super akses ya, jadi sebagai administratornya misalkan terdapat perbedaan kepemilikan, jadi bisa di bypass gitu secara langsung. Pelajari cara membuat fdisk dan mkfs. Fdisk itu digunakan sumbernya dari mana ya tadi, saya sudah baca juga. Nah ini, jadi fdisk itu digunakan untuk membuat si partisinya, jadi memotong mengambil space-nya. Lalu mkfs-nya itu dibuat untuk mengassign si file sistemnya. Lalu mon dan unmon system file. Unmon system file juga saya. Nah ini menggunakan mon folder file sistemnya, lalu mountingnya. Oke, seperti itu.
Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan juga perlihatkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.